Baik pemirsa, dalam komunikasi ada konten dan konteks. Tadi kita sudah bahas tentang konten dan kita masuk dalam konteks. Apa sih konteks itu? Oke, baik. Tadi kita bicara tentang konten. Adalah apa yang kita omongkan. Konten is what to say. Apa yang kita bicarakan. Sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah konteks. How to say. Karena kalau konten itu isi, konteks itu bungkus. Kadang-kadang isinya sama. Kita ada singkong nih, singkong, keripik singkong. Yang satu diberi kemasan plastik, kemudian dikrip gitu aja, dimasukkan ke kantin sekolah. Harganya 1.000. Tapi kalau singkong itu kemudian diberi kemasan yang bagus, diberi judul yang oke, gitu ya. Dengan kemasan yang bagus, judul yang oke, ditempatkan di sebuah swalayan, harganya jadi 8.000. Iya, jadi mahal ya. Iya, betul karena sekali. Pembungkusnya ini juga mempengaruhi dari harga tersebut, gitu ya. Itu dia. Jadi ketika ini sebuah konten dibungkus dengan konteks yang baik, harganya naik. Wah, menarik ini. Jadi sebuah kata-kata disampaikan dengan kemasan yang bagus, levelnya naik. Ya. Ini penting sekali akan saya sampaikan tentang apa saja konteks itu. Oke, setidaknya ada 8. Ya, kita satu persatu. Yang pertama adalah vocal inflection. Vocal inflection. Yes. Vocal inflection adalah naik turunnya kata disertai dengan rasa. Naik turunnya kata dengan rasa. Iya. Naik turunnya kata disertai dengan soul. Ketika kita berbicara, not just intonasi saja. Bukan sekedar intonasi naik turun, tapi sekali lagi rasa, penjiwaan harus muncul di situ. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kemudian kita berikan rasa di situ, maka akan mengalir dengan rasa yang berbeda. Nah, ini omongan yang saya sudah berikan vocal inflection. Saya sudah berikan naik turunnya kata disertai dengan rasa. Vocal inflection. Yang kedua adalah emphasize. Emphasize. Nah, atau penekanan. Emphasis, penekanan. Ketika berbicara, sama halnya kita sedang ngetik atau sedang WA. Untuk kata-kata yang penting di dalam WA, kita kasih kapital semua. Pengumuman, huruf gede semua, kapital semua. Ini artinya pengumuman ini penting. Kata pengumuman akan terlihat lebih menonjol daripada kata-kata kalimat di bawahnya karena ini gede semua, kapital semua. Nah, itu salah satu cara untuk mengemphasize. Yang kedua, dengan bold. Kalau di WA bintang, kalimat bintang, maka akan menjadi tebal. Ya, bagaimana di suara ini? Nah, itu dia. Jadi kalau di tulisan itu ada capital, ada tebal, ada italic, ada underline gitu kan? Ya. Untuk menjadikan kata itu menjadi penting, bisa size-nya diperbesar. Kalau yang lainnya itu 12, yang ini 16, jadi lebih gede gitu, atau dikasih tanda petik. Nah, sama. Ketika berbicara, kita pun bisa memberikan penekanan dengan bold, italic, underline, capital, size lebih gede gitu. Yaitu dengan mungkin dinaikkan, mungkin direndahkan, diperlambat kata-katanya, dipercepat, dinaikkan nadanya. Contoh misalnya begini, ketika seseorang sedang berbicara, ngomong nih bersama dengan komunitas, teman-teman, setelah kita menjalani masa pandemi yang sudah 3 bulan ini dan rasanya tidak ada perubahan, maka saatnya kita bergerak, misalnya gitu ya. Jadi bergerak itu dinaikkan, tapi tidak ada perubahan, direndahkan. Ada penekanan di situ ya. Ada penekanan. Baik. Misalnya, teman-teman, setelah kita menjalani pandemi ini selama 3 bulan dan tidak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan ini kan penting, tapi ini direndahkan suaranya. Maka sekarang ini ditekan dengan diperlambat, saatnya bergerak, dinaikkan suaranya. Jadi kita ini bisa memberikan penekanan dengan dinaikkan,
dengan dilambatkan, atau misalnya gini, Dilan lagi telepon Milea nih, Milea, gitu kan, rindu itu berat, Wah, kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Nah, kalau bicaranya seperti ini kan nggak kena. Milea, rindu itu berat, kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Kan nggak ada rasanya tuh. iya, iya. Tapi kalau dikasih emphasis, Milea, rindu itu berat. Beratnya agak turun. Biar aku saja. Nah, ini dilambatkan. Itu akan lebih tertransfer. Oke. Lebih tertransfer. Jadi ada emphasis, itu penekanan. Baik. Yang pertama vocal inflection, yang kedua emphasis. Yang ketiga adalah pacing and timing. Pacing adalah penggalan-penggalan. Penggalan-penggalan seperti apa? Setiap penggalan yang kita lakukan bisa memberikan arti yang berbeda. Yang sering saya contohkan adalah 4 kata. Oke, ada kucing makan, tikus mati. Ini ada kucing yang makan berdiri sendiri, ada tikus mati yang di pojokan juga berdiri sendiri. Ada juga kucing makan tikus mati. Ada kucing makan tikus yang sudah diracun, racunnya masuk ke tempatnya kucing, kucingnya ikutan mati. Jadi ini berbeda pacing, berbeda penggalan, akan memberikan makna yang tidak sama. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Nah, ketika kita berbicara penggalan-penggalan ini hendaknya membangun makna yang akan kita sampaikan. Nah, ada yang namanya pacing, ada yang namanya timing. Ini pacing and timing ini jadi satu. Timing ini adalah berapa lama penggalan itu, berapa pause-nya, gitu. Misalnya begini, ayo sini kita kumpul, kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting. Biasa, ayo sini kita kumpul, kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting, gitu kan. Ayo sini, kumpul. Kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting. Nah, ini kan ada penggalan-penggalan dan ada Kan penekanannya. Iya, ada penekanan dan ada berapa lama penggalannya itu. Atau contoh misalnya ini ada kalimat biasanya nih sinetron nih. Ya. Pergi kamu sekarang juga. Aku sudah tidak mau melihat wajahmu lagi. Ayo pergi. Ya, kata-katanya ada pergi, ayo pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Pergi. Kalau tidak kita berikan rasa vocal inflection, emphasis, pacing, timing, tidak ada artinya. Seperti pentas anak-anak yang sedang belajar teater. Lagi belajar pemula, basic, belum ada bekal apapun. Pergi, kamu pergi sekarang juga, aku tidak mau melihat wajahmu lagi, pergi. Tapi bisa begini, pergi kamu sekarang juga. Pergi. Aku sudah tidak mau melihat wajahmu lagi. Pergi. Nah, ini kan ada potongan-potongan yang menjadi memperkuat rasa yang ditransfer. Ini beneran jengkel ini. Ketika kita marah tidak harus dengan nada yang tinggi. Pergi kamu sekarang juga, pokoknya kamu pergi. Gak harus begitu, tapi pergi. Aku sudah tidak mau melihat wajahmu lagi. Nah, jadi tidak harus wajahnya ini dipasang dengan sangat mengerikan, dengan suara yang menggelegar. Tetapi transfer rasanya bahwa dia benar-benar jengkel itu ada. Ini pacing and timing. Jadi tadi sudah vocal inflection, emphasis, pacing and timing. Ada yang namanya clarity atau clarity, kejelasan berbicara. Oke. Sekarang contohnya Mas Inung sedang membuka acara ngobrol santai. Halo, kita ketemu di Solo TV. Atau halo, kita ketemu di Solo TV. Nah, ini kan ada clarity, jelas. Solo TV. Karena kadang-kadang ada yang namanya bad habit, melemahnya salah satu suku kata sehingga tidak terdengar jelas. Kalau melemahnya itu di depan, namanya initial sound.
Kalau melemahnya di tengah namanya middle sound. Kalau di belakang namanya endings. Contoh, Assalamualaikum, Salamleikum. Kadang Assalamualaikum. Ini ada pelemahan di depan. Kadang Assalamualaikum, salam. Nah, kemudian ada pelemahan di tengah. Assalamualaikum, jadi leikum. Assalamualaikum. Harusnya kan Assalamualaikum. Nah, harusnya begitu. Tapi karena ada tidak clear, ada pelemahan jadi Assalamualaikum. Atau misalnya selamat pagi. Halo, selamat pagi. Tapi ada yang mengatakan semet pagi. Hai, semet pagi. Semet. Ya, semet ini berarti kehilangan kata-kata di tengah. Terpenggal ya di situ ya. Iya, itu Baik. bad habit sehingga kata-kata itu tidak clear. Nah, misalnya ketika kita berbicara, selamat pagi, Assalamualaikum. Harusnya kan selamat pagi, Assalamualaikum. Ini tidak ada yang namanya clarity, tidak ada yang namanya akurasi. Ini penting ketika kita berbicara supaya pesan yang kita sampaikan ini benar-benar bisa diterima. Vocal inflection, emphasis, pacing and timing, clarity, akurasi. Ada yang namanya range vokal. Range vokal. Iya. Jadi penggunaan nada dari do sampai si atau sampai do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hai, halo, apa kabar Solo? Ini menggunakan nada do tinggi. Atau misalnya do, re, mi. Selamat sore, kita ketemu lagi pada hari ini. Mi. Do, re, mi, do. Apa kabar ayah bunda semuanya? Kita ketemu di Bincang Parenting pada malam hari ini. Misalnya seperti itu. Nah, ketika menggunakan nada, itu naik, turun, naik, turun. Hai, bagaimana kabarnya? Tentu enak semuanya kan? Wow, luar biasa. Itu naik, turun, naik, turun. Ini membuat apa yang kita sampaikan menjadi hidup. Ada yang namanya range vokal. Dan ada yang namanya volume. Kalau range vokal tinggi rendahnya nada, kalau volume keras atau melemahnya berbicara. Misalnya gini, adik dengar kan Umi panggil? Atau adik tahu kan bunda di sini? Kan bunda sudah panggil dari tadi, Dek. Nah, ini berarti pakai volume yang rendah. Dan adik, nah itu berarti pakai nada yang tinggi, pakai volume yang keras. Ini sangat berpengaruh. Bagaimana prakteknya, kepentingannya di dalam public speaking. Kalau penasaran, ya kapan-kapan ketika saya umumkan saya ada kelas tatap muka boleh ikut. Atau misalnya ada kelas virtual kita adakan, nanti bisa kita informasikan. Jadi itu yang namanya konteks. Konteks itu juga ada satu lagi, speed of speak. Oke. Kecepatan berbicara. Orang bisa mengatakan sesuatu dengan sangat cepat sehingga dia mengatakan sesuatu berturut-turut. Orang makan ini speed of speak-nya cepat sekali. Apa yang saya katakan pada siang hari ini untuk Bapak Ibu semuanya adalah hal yang sangat penting. Maka mari kita pikirkan ini speednya cepat. Cepat sehingga tidak bisa didengarkan. Sehingga tidak bisa didengarkan. Ya. Orang sulit menangkapnya. Yang ngomong capek, yang berbicara atau ngomong capek, yang mendengarkan capek. Bahkan pesannya tidak tersampaikan ya. Betul sekali. Menjadi percuma Iya. komunikasi tersebut. Iya. Nah, itu kalau kecepatan. Bagaimana kalau terlalu lambat? Baik, kita akan berbicara tentang komunikasi. Nah, ini terlalu lambat seperti menjenuhkan ini juga. dan orang keburu kabur nih, gitu kan? Jadi bosen. Maka speed of speech ini rata-rata 120 kata per menit. 120 kata per menit. Iya. Wah, contohnya seperti apa nih? Kita Coach Fusna? berbicara sekarang ini Ya. 120 kata per menit. Oke. Kecepatannya tidak konstan. Bukan. Tapi begini. Misalnya. Oke, kita bicara tentang public speaking. Ya kan Mas Imam? Ya. Iya. Ketika bicara public speaking,
maka hal yang harus diperhatikan adalah, nah ini kan kecepatannya berbeda-beda, tapi rata-rata di dalam 1 menit itu 120 kata. Kita berbicara tentang public speaking, kita berbicara tentang public speaking, kita berbicara tentang public speaking. Ini kecepatannya itu namanya speed of speech. Ini hal-hal terkait konteks, how to say, bagaimana kita berbicara. Nah, pesan saya sekarang, apabila kita ingin menjadi seorang komunikator yang baik kepada komunikan agar pesan efektif sampai, lengkapi keterampilan untuk berbicara atau speaking skill atau communication skill. Dan pada saat ini kita berbicara tentang communication dan speaking skill. Walaupun Mas Inung pertemuan kita sangat singkat ya, tetapi saya berharap dengan kerendahan hati apa yang sudah kita obrolkan pada ngobrol santai kali ini bisa bermanfaat. Begitu Mas Inung. Ngomong-ngomong tentang komunikasi, sebetulnya ini ada nggak sih pelatihannya, Coach Fusna? Mungkin bisa jelaskan. Oke. Pelatihan komunikasi ada banyak, di mana-mana ada. Boleh pilih dengan siapapun belajar, tapi kami menyediakan diri untuk menjadi partner belajar juga, gitu. Namanya apa, Coach Fusna? Oke, untuk pelatihan komunikasi dan public speaking, Anda bisa belajar dari siapapun, kapanpun, terbuka banyak pelatihan. Tetapi apabila berkenan, kami menyediakan diri untuk menjadi partner belajar. Kami akan mendampingi para sahabat semuanya untuk belajar komunikasi dan public speaking di Prima Kurnia Mandiri. Kami mengadakan pelatihan tatap muka maupun virtual. Kami mengadakan via WA maupun Zoom. Informasi akan kami berikan, bisa istilahnya kalau anak-anak bisa dikepoin di media IG sosial saya, media sosial Fusna Management atau di Prima Kurnia Mandiri. Silahkan pengumuman-pengumuman tentang pelatihan-pelatihan yang kami adakan, insya Allah ada di sini. Baik pemirsa Solo TV, mudah-mudahan dari obrolan singkat ngobrol santai kali ini bisa bermanfaat. Kita sudah belajar tentang komunikasi dengan Coach Fusna Marzukoh dari Lembaga Pelatihan SDM Prima Kurnia Mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam Solo TV.